Nah, di atasnya penerimaan ada reason, akal budi. Ya, di tingkatan ini seseorang ingin membagikan apa yang ia bisa kepada seluruh dunia. Iya, dia sudah di level menginspirasi. Sudah bisa menginspirasi, dia sudah bisa memahami. Dia tidak hanya berpikir untuk diri dan keluarga. Betul, sudah bukan lagi diri, dia sudah memahami betul kehidupan dan dia sudah ada sampai di level untuk menginspirasi. Kalau love di angka Cinta. 500. Ya, nah cinta ini hati-hati, karena nanti bisa kepleset di rasa apa yang di level force, ya karena cinta itu bisa masuk ke keinginan, bisa masuk ke ketakutan. Cinta itu maksudnya gimana sih? Cinta itu kepada siapa? Atau memang kalau bahasa cinta itu memang kalau di Indonesia cuma satu sih. Kalau di bahasa Latin itu kan banyak. Artinya cinta ini ya benar-benar memancarkan, udah penuh cinta gitu. Jadi tidak ada kebencian. Jadi misalkan nih ada orang yang bully gitu ya nggak jengkel, ya tetap ada cinta aja gitu. Nah, tapi kadang ada cinta tertentu yang bisa membuat kepleset ke bawah. Mungkin gini, contohnya posesif gitu. Mungkin kalau dinarasikan lebih jelasnya gini, mungkin karena memang kita itu sadar ya bahwa setiap manusia itu adalah bagian daripadanya, satu keutuhan gitu ya, sehingga ada orang nggak suka sama kita, ada orang benci sama kita, ya sudah, kita tetap cinta, karena kita sadar siapa sesungguhnya dia itu. Mungkin begitu ya, bisa juga ya? Bisa, karena sudut pandangnya sudah tepat. Jadi contoh aja nih, ada orang yang menyakiti kita. Kalau sudut pandangnya tepat, sebenarnya kan dia dipinjam oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Bahkan kadang kita dipinjam olehnya untuk apa? Mendewasakan orang lain juga. Nah, kalau tidak menerima orang yang tadi menyakiti kita, akhirnya pendewasaan nggak terjadi. Tapi kalau dia tetap cinta, tetap enjoy, bahwa ini adalah bagian dari pendewasaan, ya terlampaui, nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada ketakutan, dan lain sebagainya. Tapi katanya Hawking, orang yang bisa sampai di level ini 1:250 loh. Yang dominan, saking susahnya ya. Kalau sesekali masih bisa lah, tapi kalau dominan di situ saya pun juga belum bisa di level itu. Taktisan masih bisa ya. Iya. Naik dari cinta ke sukacita, joy, ya, 540 ini. Apa tuh bedanya tuh? Ya, sukacita itu kan sudah benar-benar seperti sudah tanpa alasan lagi. Banyak ya orang suci, guru spiritual sampai di tingkatan ini mungkin ya. Guru-guru spiritual, termasuk di atasnya adalah kedamaian. Itu sudah benar-benar sudah melihat dunia itu sebuah keutuhan yang benar-benar nggak ada lagi yang membuat dia untuk tidak damai gitu. Apapun itu tetap 600 damai. Nilainya. Iya. Ini berarti dia sudah tingkat transendensi secara total ya Om ya. Betul. Iya. Oke. Pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. Yang terakhir adalah pencerahan atau enlightenment. Iya. Ini tingkatan kesadaran manusia tertinggi menurut Hawkins. Dan itu sulit untuk dilukiskan. Beberapa orang mengatakan ini pencerahan tak terlukiskan gitu. Karena saking tingginya ini banyak orang yang tidak tidak bisa dilukiskan bagaimana gitu ya. Kalau saya lebih ke memudahkan diri untuk ke sana adalah mengerti kehendaknya itu salah satu. Pencerahan itu di sana salah satunya. Makanya di peta kesadaran itu adalah tangga menuju pencerahan. Ketika sudah mengerti total kehendaknya itu sudah nggak ada lagi yang ke bawah-bawah yang dominan force itu sudah ini. Tapi memang banyak yang mengartikan memang itu sudah tidak terlukiskan. Kadang termasuk kayak momen aha kayak apa itu kan juga bagian dari pencerahan gitu, yang gimana yang membahasakan itu gitu ya, saking tingginya. Itu tingkatannya Nabi ya. Bisa tingkatannya Nabi juga bisa di situ. Nabi Sokra. Om, tapi kalau berbicara tentang kayak momen aha, tentang intuisi gitu, apakah ketika kemudian itu ingin dicapai justru malah kita nggak akan sampai, atau kemudian ngalir aja, yang penting ya kita terapin metode apa begitu? Ya, aha intuisi itu tidak sekali Mas. Jadi ketika kita ngambil keputusan itu di tengah jalan nanti akan dituntun. Ada intuisi berikutnya. Oke. Jadi intuisi itu kadang itu nggak langsung penuh satu film sampai akhir, sampai tamat ya, tapi itu berjalannya waktu. Nah, ketika kita konsisten bagaimana konsep intuisi itu datang, bagaimana menarik aha itu datang, nah itu akan tetap terjadi goalsnya tadi yang sesuai dengan intuisi. Tapi kalau di pertengahan jalan akhirnya meleto ya dalam tanda kutip,
jatuh ke force, ke panik, ke takut, ke terlalu logik, masa iya saya bisa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang yang terlalu logik kan, kita sudah bahas kemarin, ya, orang terlalu logik, intuisinya lemah, nggak muncul, nggak dapat bimbingan lagi. Makanya kenapa ketika ada problem, saya lebih seneng nggak mikir, menenangkan diri, nunggu petunjuk intuisi datang. Gitu. Karena kalau ego saya ngambil peran, wah itu bahaya gitu, bisa meleset gitu. Kalau ada tekniknya mengistirahatkan pikiran sejenak gitu. Betul. Salah satu memunculkan suara hati atau intuisi itu tadi ya. Betul ya berarti betul, itu betul. Ya. Dan sampai sekarang masih terus lancar intuisinya. Masih terus. Karena kalau misalkan saya mikir ruwet itu nggak datang dan sering meleset, sering salah, kan itu kan terpola ya. Jadi saya ngamatin terus kan gitu. Jadi ketika ada problem ada apa, ya ngapain saya pakai pikiran ruwet gitu. Malah tenang aja. Makanya kadang kok orang itu yang pencapaiannya bisa, kenapa terlihat santai, kenapa nggak ada cemas, nggak ada khawatir, emang begitu. Ketika ada problem, dia lebih memilih untuk menep gitu loh, untuk tenang, untuk menunggu petunjuk intuisi, nggak mikir. Nah, orang-orang pada umumnya coba mumet mikir cicilan gitu ya, mumet mikirin ulah anak, dipikir terus. Akhirnya apa? Petunjuk isi nggak datang. Ya, kemudian mengeksekusi dengan sumber informasi diri yang masih terbatas, latar belakang diri masih skill yang masih terbatas, dengan circle yang masih gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Yang gulung di situ nggak berubah. Makanya Bung tadi di awal bahwa melakukan rutinitas itu sama menciptakan masa lalu. Melakukan rutinitas sama dengan menciptakan masa lalu. Jadi sumber informasi harus ditambah, circle-nya juga harus ditambah, terutama circle yang up. Beda kok, nanti pencapaian tuh pasti akan mengikuti itu, tek naiknya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman semuanya, circle dan informasi yang senantiasa harus ditambah ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan tindakan A, terus kemudian pengen hasil B ya nggak masuk akal dong. Iya. Oke, Om Bimo, kita break dulu Om.